Sebagai kawan hiu paus, saya bersama para peneliti konservasi Indonesia menemui si makhluk raksasa yang menawan itu di perairan Kaimana, tepatnya di Teluk Bicari. Tapi yang buat Teluk Bicari ini jadi spesial banget adalah ini satu-satunya tempat di Indonesia dan mungkin salah satu tempat juga di seluruh dunia di mana kita bisa berwisata dengan hiu paus dan lumba-lumba. Jadi selain itu ada juga wisata berbasis terumbu karang. Sasinggama adalah salah satu tradisi untuk menjaga alam Kaimana yang dipercaya turun-temurun. Sasi ini mengajarkan kami untuk bagaimana kita harus menjaga sumber daya alam. Kaimana, sebuah kisah tentang laut yang menjaga kehidupan dan kehidupan yang menjaga laut. Sejauh 3.000 km, saya melintasi udara menuju satu kabupaten di bagian Papua Barat. Mendatangi sebuah tempat yang terkenal dengan langit jingga yang tak pernah alpa muncul memukau di atas laut Arafura. Kaimana, sebuah kota kecil pemilik kekayaan alam yang melimpah, menjadi tujuan perjalanan saya bersama Konservasi Indonesia kali ini. Kabupaten seluas lebih dari 35.000 km ini mempunyai harta yang berlimpah, dari dasar laut, pesisir, hingga hutan hijau di puncak gunung yang melindungi masyarakatnya. Di daratan, lebih dari 1,5 juta hektar hutan yang melindungi Kaimana. Di pesisir, ribuan hektar mangrove mengelilingi area pesisir kabupaten ini. Sedangkan di lautan, Konservasi Indonesia mencatat di tahun 2020 ada 1.157 jenis ikan dan 492 jenis karang yang tinggal di dalam perairan Kaimana. Limpahan harta berharga dari hulu ke hilir wilayah ini tentu tak hidup begitu saja. Sumpah yang dibuat para leluhur sejak puluhan tahun lalu yang masih dijalankan hingga kini menjadi salah satu pelindung kekayaan alam Kaimana. Seperti tradisi Sasinggama yang dibuat untuk merawat harta mereka yang berada di bawah laut. Sebuah identitas kultural yang menjadi bentuk penjagaan masyarakat adat terhadap kekayaan laut mereka. Dengan mengatur waktu buka tutup pengambilan hasil laut, masyarakat Kaimana berusaha melindungi alam yang menjadi sumber penghidupan. Tradisi Sasinggama sesungguhnya tidak hanya berdampak pada hasil panen lola, teripang, batu laga, yang bisa dijual untuk ditukar dengan mata uang, tapi juga banyaknya ikan lompa yang selalu cukup memenuhi kebutuhan perut masyarakat Kaimana. Kultur ini juga berperan besar untuk menjaga beragam jenis karang yang menjadi rumah bagi ribuan jenis ikan yang hidup di perairan Kaimana.
Konservasi, sekarang aku sudah sampai di Namatota dan tadi sudah diberikan sambutan oleh Bapak Raja. Terima kasih Bapak Raja sambutannya. Sama-sama. Nah sekarang aku mau nanya-nanya soal Sasinggama. Sasinggama itu adalah tradisi untuk melindungi alam Kaimana yang sudah dilakukan sejak lama ya Bapak Raja. Benar. Boleh diceritain gak sih Sasinggama itu seperti apa? Kami di kampung Namatota sini sudah mengenal Sasi dari para bapak kami, moyang kami, sampai saat ini masih kami jaga dan kami lestarikan hingga pada saat ini. Artinya bahwa Sasi ini mengajarkan kami untuk bagaimana kita harus menjaga sumber daya alam yang ada di kampung Namatota, kearifan lokal yang memang mengajarkan kami masyarakat kampung Namatota untuk berdisiplin. Sasinggama bukan sekedar aturan. Ia adalah suara leluhur yang berbisik dalam kesunyian laut. Dengan mengatur kapan dan bagaimana hasil laut diambil, tradisi ini ikut menjaga harmoni alam yang memberi kehidupan. Kearifan lokal yang ada di Kampung Namatota, Distrik Kaimana Kota, Papua Barat, memang tidak terlepas dari norma atau ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Adat menjadi norma yang tidak tertulis, namun cukup kuat mengikat mereka yang turun-temurun hidup di sini. Tradisi menjaga laut lewat Sasinggama sudah jelas berpengaruh terhadap kelestarian semua makhluk yang menghuni alam di sini. Oke guys, selamat menikmati Batu Beramai Kaimana. Oke. Perlindungan yang diberikan pun kemudian berdampak pada terjaganya sumber daya alam dan berujung pada bermunculannya destinasi wisata alam di tempat ini. Masyarakat pun memperoleh sumber pendapatan dari wisatawan yang datang, sekaligus bisa menjual hasil panen yang didapat pada saat Sasinggama dibuka. Di antara dinginnya udara pagi, kami menyusuri Teluk Triton menuju Bicari.
kawan konservasi, aku Prilly Latukonsina dan sekarang aku ada di perairan Kaimana, tepatnya di Teluk Bicari. Kemarin kan aku udah ke Teluk Saleh untuk tagging hiu paus dan sekarang aku mau ketemu sama hiu paus lagi, tentunya bersama one and only Ibu Meizani dari Konservasi Indonesia. Halo, selamat datang. Terima di Teluk kasih. Bicari. Akhirnya kita akan diving lagi. Boleh diceritain gak sih ke kawan konservasi gimana ekowisata hiu paus di perairan Kaimana? Jadi kalau di Kaimana ini sedikit mirip sama di Teluk Saleh dan di beberapa tempat lain. Yang menjadi spesial itu kita bisa berwisata dengan hiu paus. Interaksinya biasanya ada di sekitaran Bagan. Jadi tempat nelayan tradisional itu mengambil ikan. Nah di situ bisa ketemu beberapa hiu paus. Tapi di sini memang ada musim-musim tertentunya. Tapi yang buat Teluk Bicari ini jadi spesial banget adalah ini satu-satunya tempat di Indonesia dan mungkin salah satu tempat juga di seluruh dunia di mana kita bisa berwisata dengan hiu paus dan lumba-lumba. Wah, jadi mereka berdua saling berinteraksi di tempat yang sama ya. Kapan lagi bisa dapat dua-duanya gitu kan di suatu tempat? Udah gak sabar banget mau diving. Yuk kawan konservasi. Keselarasan hidup antara penghuni bawah laut Kaimana bahkan memanggil datangnya si raksasa laut. Hiu paus yang merupakan ikan penjelajah samudera bahkan tak segan berdiam di perairan ini. Semua ini terjadi karena sebuah janji yang dijaga, sebuah tradisi yang hidup sejak lama. Sama seperti pertemuan dengan hiu paus sebelumnya, selalu ada rasa hormat yang dalam terhadap keindahan dan kebesaran hiu paus selama bermain dengannya. Sedikit tegang, tapi ada perasaan damai tiap kali menyimak bagaimana hiu paus bergerak dengan anggunnya di dalam air. Keberadaan hiu paus di Kaimana tak akan pernah lepas dari keberhasilan pemerintah setempat serta masyarakat Kaimana dalam menjaga alam beserta keanekaragaman hayati di dalamnya. Selanjutnya aku mau nanya ke Ibu Meizani dari Konservasi Indonesia. Nah, boleh dijelaskan gak sih ekowisata apa saja yang harus kita jaga di Kaimana? Kebetulan Kaimana ini sangat kaya dengan wisata-wisata berbasis alam. Dan yang jadi menarik yang pasti salah satunya adalah wisata hiu paus. Jadi selain itu ada juga wisata berbasis terumbu karang. Salah satunya yang bisa kita lakukan di Nama Tota adalah melakukan transplantasi terumbu karang. Ini sangat penting sekali karena dibutuhkan di beberapa spot memang restorasi dari terumbu karang itu sendiri agar tambah banyak keanekaragaman karang yang ada di sekitar perairan Kaimana ini. Tetapi yang juga menjadi menyenangkan untuk menjadi objek konservasi dan objek wisata alam adalah pelibatan wisatawan yang bisa langsung melakukan transplantasi terumbu karang itu, pelibatan masyarakat lokal juga yang menjaga terumbu karang dan juga memastikan bahwa transplantasi terumbu karang yang sudah dilakukan terus berkembang menjadi ekosistem yang sehat.
Selain itu juga kalau kita lihat di distrik Marsi, masyarakatnya itu bersama pemerintah sudah sangat baik menjaga hutan mangrove, salah satu hutan mangrove terbesar di dunia. Dan itu menjadi objek wisata juga yang menarik sekali, bisa main ke sungai yang super jernih, kita bisa lihat dasar sungainya itu sendiri, kita bisa main kayaking, dan juga di sekitaran Namatota ataupun Marsi dan Kaimana banyak sekali objek-objek wisata birdwatching atau melihat burung di pagi hari sekali ataupun di sore hari. Menyelami dalamnya lautan Kaimana, menyusuri pesisir hingga menapaki hutan Kaimana membuat saya bangga dengan masyarakat Kaimana. Saya semakin punya banyak harapan untuk keberhasilan upaya pemulihan terumbu karang beserta ekosistem di sini yang membawa dampak besar pada alam dan penghuninya. Setiap momen perjalanan ini terasa seperti kesempatan untuk merenung dan menikmati keajaiban alam. Satu lagi pengalaman yang tidak akan pernah bisa saya lupakan. Kaimana, sebuah kisah tentang laut yang menjaga kehidupan dan kehidupan yang menjaga laut. Seperti ombak yang berjanji untuk selalu hidup berdampingan, begitu pula janji masyarakat Kaimana dengan alamnya.